sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Silahkan ketua kelas menyiapkan pemimpin ya, kemudian pemimpin berdoa. Siap. Berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Saya minta tolong Intan untuk memimpin teman-teman kalian menyanyikan lagu. Apa maunya anak-anak? Pancasila. Oke, baik, silakan Intan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Maida, Moza Naura, Moza, Arik Ilham, Arik di belakang, Bibi, Hadir, Bu. Ibero Rafathon, Hadir. Kojo, Rajwa Akbar, Hadir, Bu. Oke, Rajwa Nabi. Nah, untuk kebersihan kelas, Ibu cek dulu kebersihan kelasnya. Wah, bagus sekali ini, kelasnya bersih sekali. Kalian anak-anak yang hebat ya, peduli kepada kebersihan lingkungan. Ini rapi sekali, kelasnya bersih sekali. Lingkungan adalah menurut saya itu lingkungan yang sudah tidak sudah kandungannya sudah tidak seperti dari alamnya gitu. Jadi kayak udah ada satu taman Indonesia kayak kita dibuang ke tamannya. Terima kasih Caca. Jadi menurut Caca, lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang sudah tidak alami lagi karena di dalamnya sudah kemasukan. Jadi di dalam lingkungan itu sudah kemasukan zat-zat yang sudah tidak alami lagi. Misalkan ada zat kimia masuk ke dalam lingkungan itu. Demam berdarah itu gampang sekali menular ya. Kemudian ada banyak penyakit misalkan kayak disentri itu, diare itu kenapa banyak gampang banget menular. Nah itu kan karena kondisi alam kita itu sudah tidak seperti dulu. Nah itu adalah kewajiban kita untuk memperbaiki bersama-sama. Nah pada kegiatan belajar ini yang pertama kalian mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah itu nanti kalian akan mencari rumusan masalahnya apa gitu. Masalahnya apa sih sebenarnya? Kenapa kondisi bumi sekarang seperti ini? Nah, jadi ibu kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kalian dan pengetahuan kognitif kalian. Ini ditayangkan, bisa diperbesar, nomor. Nanti di scroll atas ke bawah. Sudah bisa lihat semua? Coba diperhatikan. Kelompok 1 ada kelompok 2. Kelompok 1 itu kelompok 1 Jadi satu LKPD itu manual atas, satu untuk berdua. Tapi di Canva ada, kemudian di Google Classroom ada. Jadi semuanya itu harus aktif. Ada kegiatan literasi atau mencari literatur ya. Nah itu nanti kemudian kalian diskusikan dari hasil literatur itu untuk menentukan satu proyek. Kalian tentukan mau bikin produk apa nih?
gitu ya. Paham ya? Di depan itu ada gambar-gambar yang menggambarkan tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Ya, ada seekor penyu yang terjerat sampah, ya, tali atau jaring gitu ya. Nah, kemudian pada gambar kedua itu ada apa sih yang bisa kita lakukan untuk bumi kita supaya kita tidak diwariskan masalah lingkungan, supaya kalian tidak memiliki warisan masalah lingkungan. Kalau kalian diwariskan kemajuan teknologi itu bagus, diwariskan bumi yang hijau itu bagus. Tapi kalau diwariskan dengan masalah lingkungan yang membuat kerusakan dan tidak nyaman, nah itu kan kalian nggak mau kan? Nah, oke. Nah, itu menjadi pemikiran kita bersama supaya ke depan lingkungan kita itu akan menjadi lebih baik gitu. Bagaimana pendapatmu tentang gambar-gambar itu? Mengapa bisa terjadi demikian? Adakah cara agar krisis lingkungan tidak berulang? Usaha atau apakah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki krisis lingkungan? Nah, ya, jadi di NKPD itu sudah ada essential question. Setelah kalian melakukan studi literatur dari gambar-gambar, dari video-video, nah nanti kalian jawab itu essential questionnya. Ini sampai pelaksanaan proyek ya, sampai pelaksanaan proyek. Sampai pelaksanaan proyek, nah itu di pelaksanaan proyek itu tentukan waktu pelaksanaan proyek, tanggalnya tanggal berapa, waktunya, tuliskan langkah kerjanya, persoalan yang kalian gunakan. Oke, jadi 10 menit lagi kalian akan mempresentasikan riset ini kalian berdasarkan studi literatur di depan. Nanti kalian sampaikan proyek yang akan kalian buat, proyek yang kalian rumuskan, yang kalian rancang itu proyek apa, kemudian akan membuat proyek apa pada proyek kalian itu. 10 menit lagi ya waktunya ya. Jadi kalian mengungkapkan juga alasannya kenapa memilih proyek tersebut, kemudian kenapa memilih produk tersebut. Kenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pencemaran lingkungan. Saya Muda Nora dan ada teman saya Alia Rira. Jadi masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan, misalnya itu di laut sama di darat, terjadi penumpukan sampah yang di darat dan yang di laut itu terjadi pencemaran akibat pembuangan sampah laut itu, akibat pembuangan sampah karena sampah yang dibuang ke laut. Nah, solusinya itu mengurangi penggunaan plastik dengan mendaur ulang jadi barang yang bermanfaat, misalnya pajangan dari botol plastik. Jadi kita itu mau bikin pajangan kayak dari botol plastik itu, tapi menggunakan yang sama styrofoam. Menggunakan botol plastik, jangan styrofoam, botolnya plastik dan polimer. Jadi akar masalahnya itu adalah adanya penumpukan sampah plastik di tempat-tempat yang air gitu, misalkan kayak laut, danau gitu. Masalahnya, itu sampah plastik yang menumpuk itu ya, yang macam-macam yang banyak. Nah, kemudian solusinya itu mengurangi sampah plastik dengan melakukan apa tadi? Mendaur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Azal ini dengan kalian ini. Jadi saya ingin menyampaikan rumusan masalah dan penyusunan proyek, yaitu usaha atau langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sampah itu. Terus tema proyek dari sini itu untuk edukasi dan didorong proyek untuk pengelolaan sampah. Tujuan pembuatan proyek ini agar
agar masyarakat tertarik untuk memperdulikan lingkungan ini serta mengedukasi bagaimana cara menyelesaikannya. Dan alasan kami memilih proyek tersebut untuk mengedukasi masyarakat dan untuk memperbaiki lingkungan. Ada satu lagi nih. Mengidentifikasi material teramat. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang kabar-kabar berikut? Mengapa bisa terjadi demikian? Menurut saya, sampah plastik yang beredar di laut serta penumpukan sampah yang mengurung disebabkan oleh Kami di sini dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang pembayaran kerja prestasi ini dan para pekerja. Yang pertama hasil amatan gambar dari video, yang pertama identifikasi masalah yang teramati. Yang pertama, banyaknya sampah plastik yang digunakan bertahun bisa menyebabkan menurunnya limbah hingga menggunakan yang berlebih seperti gunungan di bantaran. Upaya penanggulangannya ini nih, yang ini bisa terlihat, terbaca. Nah, sebaiknya itu apa namanya, cara mengatasi sampahnya itu poin-poinnya dituliskan juga di captionnya ya. Ya, jadi dituliskan juga di captionnya. Jadi ya masyarakat itu membaca. Jadi terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, ini harusnya bisa punya cara mengatasi masalah yang menumpuk di pantai. Ini kan ya, cara mengatasi masalah sampah yang menumpuk di pantai. Ini alangkah baiknya kalau ini bisa tulis besar-besar. Gitu. Jadi sehingga namanya poster itu kan biasanya dibaca dalam waktu yang singkat ya, udah terbaca itu kan. Jadi dalam sekilas itu apa sih itu bisa disampaikan itu udah terbaca. Nah ini menurut saya produknya sudah cukup bagus, hanya perlu ditingkatkan lagi. Jadi nanti ketika kalian membuat produk itu tadi seperti pernyataan Alif ya. Jadi ketika membuat produk itu misalkan kita gunakan bentuknya. Nah itu perlu dipikirkan botolnya, botol plastiknya itu kita jadikan apa gitu. Jangan akan lebih baik seperti itu. Jadi terpakai semua gitu. Kalau misalkan kita hanya menggunakan bentuknya saja, kemudian plastiknya itu dibuang, itu juga belum menyelesaikan masalah pencemaran plastik ya, karena masih ada bagian yang terbuang. Nanti setelah post-test kalian mengisi ini lembar refleksi. Nah ini operator akan memutar lembar dokumen. Jadi yang namanya muncul silakan mewakili. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Apakah kegiatan pembelajaran ini menarik? Apakah teman-teman kita yang belum hadir pada pembelajaran ini cepat sehat, kemudian bisa mengikuti pada kegiatan pembelajaran selanjutnya? Selesai, tulis salam.